Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Suprayitno SEMSC dan Ibu Dr. Daru Wahyuni SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro 1 dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai Cardinal Utility, Total Average, and Marginal Utility, GMAT, and Utility. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Yulia Ningsih dengan NIM 218121410009. Dan yang kedua ada Danisah Indah Pratiwi dengan NIM 218121411012. Yang ketiga ada Oka Fajarwati dengan NIM 218121411013. Yang keempat ada Puspita Maharani dengan NIM 218121411016. Dan yang kelima ada Nafarista Wafa Ar-Rahmah dengan NIM 218121411023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisah Indah Pratiwi dari kelas AKA 21 kelompok 3 dengan NIM 218121411012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya yang terbagi menjadi 3, yaitu biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Analisis biaya. Yang pertama, biaya total. Biaya total adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya total merupakan total pengeluaran terendah yang diperlukan untuk memproduksi setiap tingkat output Q dan akan meningkat saat Q meningkat. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap disebut juga biaya tidak langsung atau sunk cost, merupakan total pengeluaran yang tetap dibayarkan meskipun tidak ada output yang diproduksi. Biaya tetap contohnya seperti sewa ruang, gaji karyawan, bunga hutang, dan sebagainya. Yang terakhir, biaya variabel adalah total pengeluaran yang berubah mengikuti jumlah tingkat output dalam produksi. Contohnya seperti pembelian bahan produksi atau bahan mentah, upah karyawan, bahan bakar, dan sebagainya. Saya Yulia Ningsih dari kelas AKA 21 kelompok 3 dengan NIM 218121411009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marginal utility. Marginal utilitas adalah kepuasan tambahan yang didapat dari mengonsumsi satu unit tambah suatu barang. Contohnya, seorang konsumen menyukai buah mangga, maka ia akan mendapatkan kepuasan setelah mengonsumsi satu buah mangga. Setelah itu, ia akan mengonsumsi lagi hingga habis 4 buah mangga. Di sini, marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen setelah menikmati buah mangga yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan di sini juga ada definisi marginal utility, bahwa suatu barang yang semakin banyak dikonsumsi, maka nilai tambah kepuasan konsumsi barang tersebut akan memberikan tambahan utilitas yang makin kecil. Karena seluruh titik pada kurva indiferensi menghasilkan tingkat utilitas yang sama, pertambahan total utilitas terkait dengan peningkatan F harus menyeimbangkan penurunan utilitas akibat berkurangnya konsumsi C, sehingga dituliskan dengan 0 sama dengan MUF plus MUC. Kita dapat menuliskan kembali persamaan ini menjadi min C per min F
sama dengan MUF per MUC, namun karena min C per min F merupakan MRS dari F terhadap C, sehingga MRS sama dengan MUF per MUC. Bahwa MRS merupakan rasio utilitas marginal F terhadap utilitas marginal C saat konsumen mengorbankan lebih banyak C untuk memperoleh F lebih banyak, untuk utilitas marginal F menurun dan C meningkat, sehingga MRS berkurang. Bahwa ketika konsumen memaksimalkan kepuasan mereka, MRS F terhadap C sama dengan rasio harga kedua barang. Dengan rumus MRS sama dengan PF per PC. Karena MRS juga sama dengan rasio utilitas marginal dalam mengonsumsi F dan C, maka MUF per PF sama dengan MUC per PC. Persamaan ini bahwa maksimalisasi utilitas akan dicapai ketika anggaran dialokasikan sedemikian rupa sehingga utilitas marginal per dolar pengeluaran sama untuk setiap barang. Perkenalkan, nama saya Oka Fajarwati dari kelas AKA21 dengan NIM 21812141013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai consumer surplus. Surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan selisih antara jumlah yang bersedia dibayar konsumen atas suatu barang dengan jumlah yang dibayarkan secara aktual. Surplus konsumen mengukur seberapa jauh manfaat yang diperoleh individu secara agregat karena mereka dapat membeli barang di pasar. Selanjutnya adalah kurva surplus konsumen. Pada kurva surplus konsumen, kita gambarkan seorang mahasiswa yang akan melakukan pembelian tiket konser dengan melakukan pertimbangan berikut. Tiket pertama berharga $14, tetapi nilainya $20. Nilai $20 ini diperoleh dengan menggunakan kurva permintaan untuk mencari jumlah maksimum yang bersedia dia bayar untuk setiap tiket tambahan. Nah, $20 ini adalah harga maksimum yang bersedia dia bayar untuk tiket pertama. Tiket pertama tersebut layak dibeli karena menghasilkan surplus dengan nilai $6 yang melampaui biayanya. Tiket kedua juga layak dibeli karena menghasilkan surplus sebesar $5, yaitu $19 dikurangi $14. Kemudian tiket ketiga menghasilkan surplus $4. Akan tetapi tiket keempat hanya menghasilkan surplus $3. Tiket kelima bersurplus $2 dan tiket keenam hanya bersurplus $1. Selanjutnya, untuk menentukan surplus konsumen, kita perlu menambahkan kelebihan nilai atau surplus atas seluruh unit yang dibeli tadi. Nah, surplus atas seluruh unit yang dibeli tadi ada $6 ditambah $5 ditambah $4 ditambah $3 ditambah $2 dan ditambah $1 sehingga menghasilkan surplus konsumen sebesar $21. Surplus konsumen agregat. Untuk menghitung surplus konsumen agregat dalam suatu pasar, kita cukup mencari area di bawah kurva permintaan pasar dan di atas garis harga. Nah, karena jumlah tiket yang dijual diukur dalam ribuan dan kurva permintaan individu saling berbeda, maka kurva permintaan pasar muncul dalam bentuk garis lurus. Untuk menghitung pengeluaran aktual atas tiket, misalkan saja tiket yang terjual sebesar 6.500 unit. Nah, 6.500 unit ini dikalikan dengan harga pasar sebesar $14, maka pengeluaran aktualnya adalah sebesar $91.000. Untuk menghitung surplus konsumennya, dihitung dengan setengah dikalikan $20 dikurangi $14 dikali $6.500 sehingga menghasilkan surplus konsumen sebesar $19.500. Jumlah ini adalah manfaat total bagi konsumen dikurangi berapa yang mereka bayar atas tiket tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai demand deviation.
Permintaan turunan atau derived demand adalah permintaan akan faktor produksi yang tergantung pada permintaan akan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor atau sumber daya tersebut. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan sebagai permintaan turunan apabila permintaan terhadap barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Contohnya adalah barang bahan bakar minyak, dikatakan permintaan turunan karena permintaan terhadapnya sangat tergantung permintaan terhadap mobil. Secara umum, permintaan terhadap BBM meningkat bila permintaan terhadap mobil meningkat. Contoh lain yaitu permintaan terhadap gedung perkantoran dikatakan permintaan turunan karena permintaannya sangat bergantung pada kegiatan dunia usaha. Makin baik dunia usaha, makin besar permintaan terhadap gedung perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Maharani dengan NIM 21812141016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai individu to market demand, atau juga disebut dari permintaan individu menuju pasar. Yang pertama, permintaan pasar. Sebelumnya, apa itu permintaan pasar? Permintaan pasar yaitu suatu kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang memadukan antara jumlah dan harga dari suatu barang yang diperlukan oleh konsumen dalam tingkat harga dan periode waktu tertentu. Dengan demikian, kurva permintaan pasar menunjukkan jumlah keseluruhan konsumen yang bersedia membeli suatu barang ketika harganya berubah. Guna memudahkan pemahaman kita secara sederhana, dalam gambar tabel 4.2 terdapat 3 konsumen yaitu konsumen A, konsumen B, dan konsumen C yang berada dalam pasar kopi. Dalam tabel 4.2 memuat beberapa titik dari setiap permintaan konsumen. Permintaan pasar terdapat pada kolom 5 yang diperoleh dengan cara menambahkan kolom 2, 3, dan 4 yang mewakili 3 konsumen untuk mencari kuantitas permintaan total pada setiap harga. Sebagai contoh, ketika harga berada pada $3, kuantitas permintaan total adalah 18, yaitu dengan menjumlahkan kuantitas permintaan A sebanyak 2 unit, B sebanyak 6 unit, dan C sebanyak 10 unit. Gambar yang selanjutnya menunjukkan kurva-kurva permintaan ketiga konsumen atas kopi. Kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan ketiga konsumen. Dalam hal ini yaitu permintaan konsumen A, konsumen B, dan konsumen C. Pada setiap tingkat harga, kuantitas permintaan kopi yang diminta pasar merupakan penjumlahan kuantitas permintaan dari setiap konsumen. Sebagai contoh, pada harga $4, kuantitas permintaan pasar yaitu 11 unit, yang merupakan penjumlahan kuantitas permintaan dari A sebanyak 0 unit, B sebanyak 4 unit, dan C sebanyak 7 unit. Pada gambar tersebut, kurva permintaan pasar mematah karena satu konsumen tidak membeli apapun pada harga yang oleh konsumen lain dianggap terjangkau, yaitu di atas $4. Selanjutnya, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dalam analisis menjumlahkan permintaan individu untuk memperoleh kurva permintaan pasar, yaitu yang pertama, apabila semakin banyak konsumen memasuki pasar, maka kurva permintaan pasar akan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan pasar akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen. Contohnya, apabila konsumen tertentu memperoleh pendapatan yang meningkat, maka permintaan konsumen terhadap suatu barang juga akan meningkat. Sebagai contoh, konsumen pada pasar tertentu memperoleh pendapatan yang meningkat, yang akan mengakibatkan meningkatnya permintaan mereka atas kopi. Dalam hal ini,
Agregasi permintaan individu ke dalam permintaan pasar sangat penting. Ketika permintaan pasar berasal dari berbagai kelompok demografis atau konsumen yang berasal dari domisili wilayah yang berbeda. Sebagai contoh, kita dapat memperoleh informasi mengenai permintaan komputer pribadi dengan cara menambahkan sendiri informasi mengenai permintaan kelompok-subkelompok seperti yang pertama, rumah tangga dengan anak, yang kedua, rumah tangga tanpa anak, dan yang terakhir, individu tunggal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ordinal utility yang memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi utilitas ordinal adalah suatu fungsi utilitas yang menghasilkan suatu peringkat keranjang belanja dengan mengurutkan keranjang belanja yang paling disukai hingga paling tidak disukai. Gambar di bawah ini menunjukkan 3 kurva indiferensi dengan tingkat utilitas 25, 50, dan 100 dengan fungsi FC. U3 memiliki tingkat utilitas 100, U2 memiliki 50, tidak berarti bahwa U3 menghasilkan utilitas 2 kali lipat dari U2, karena tidak mempunyai cara untuk mengukur tingkat utilitas atau kesejahteraan seseorang dari kegiatan mengonsumsi suatu keranjang belanja. Oleh karena itu, baik menggunakan kurva indiferensi atau pengukuran utilitas, kita hanya mengetahui bahwa U3 lebih baik daripada U2 dan U2 lebih baik daripada U1. Namun, kita tidak mengetahui seberapa besar satu kurva indiferensi lebih disukai ketimbang kurva lainnya. Perkenalkan, nama saya Nafarista Wafa Al-Rohmah dari kelas AKA 21 dengan NIM 218121410223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indifferent curve atau kurva indifferent. Kurva indiferensi menggambarkan seluruh kombinasi keranjang belanja yang memberikan konsumen tingkat utilitas yang sama. Konsumen tersebut menjadi tidak peduli atau indiferen atas beragam keranjang belanja yang digambarkan pada titik-titik kurva. Dengan asumsi kita mengenai preferensi, kita mengetahui bahwa konsumen selalu dapat mengindikasikan adanya preferensi pada satu keranjang belanja ketimbang keranjang belanja yang lain atau tidak peduli akan keduanya. Kita kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun seluruh kemungkinan pilihan konsumen. Dalam rangka menggambarkan prinsip tersebut menjadi bentuk grafik, kita asumsikan bahwa hanya terdapat 2 macam barang yang tersedia untuk dikonsumsi, yaitu makanan dan pakaian. Menurut hukum substitusi, kurva-kurva indiferen dilukiskan sebagai bentuk mangkok atau cembung terhadap origin. Kurva itu digambarkan dengan cara ini untuk menjelaskan suatu sifat yang kelihatannya paling sering dianggap benar dalam realitas. Maka yang disebut sebagai hukum substitusi yaitu makin langka suatu barang, makin besar nilai substitusi relatifnya. Utilitas marginalnya meningkat relatif terhadap utilitas marginal dari barang yang telah menjadi berlimpah-limpah. Berikut adalah contoh kurva indiferen untuk pasangan barang-barang. Menurut gambar tersebut, misalnya kita akan menukar 3 dari 6 unit pakaian kita dengan 1 unit ekstra makanan. Namun dari B ke C, kita akan mengorbankan hanya 1 unit dari sisa penawaran pakaian kita. Untuk memperoleh unit ketiga makanan, suatu penukaran 1 untuk 1. Untuk unit makanan yang keempat, kita akan mengorbankan hanya setengah unit dari penawaran pakaian kita yang sudah berkurang. Sebuah kurva indiferen yang cembung seperti ditunjukkan pada gambar tersebut sesuai dengan hukum substitusi. Ketika jumlah makanan yang kita konsumsi meningkat dan jumlah pakaian menurun, makanan harus menjadi relatif lebih murah supaya kita terbujuk untuk mengambil makanan sedikit lebih banyak sebagai imbangan untuk sedikit pengorbanan pakaian. Bentuk dan slope yang tepat dari sebuah kurva indiferen tentu saja akan berbeda-beda dari satu konsumen ke konsumen yang lain. Namun bentuk tipikalnya hampir sama. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen menyukai situasi A persis seperti B,
C atau D. Kombinasi-kombinasi makanan, pakaian yang menghasilkan kepuasan yang sama diplot sebagai sebuah kurva indiferen yang rata. Kurva ini cembung dari bawah sesuai dengan hukum substitusi, yang mengatakan bahwa ketika memperoleh sebuah barang dalam jumlah yang lebih banyak, rasio substitusi atau slope kurva indiferennya akan berkurang. Yang selanjutnya adalah peta indiferens. Peta indiferensi adalah grafik yang berisi sejumlah kurva indiferensi yang menunjukkan berbagai keranjang belanja yang membuat konsumen indiferen. Setiap kurva indiferensi pada peta ini menunjukkan beragam keranjang belanja yang membuat konsumen tersebut indiferen. Untuk menggambarkan preferensi seseorang atas seluruh kombinasi makanan dan pakaian, kita dapat membuat grafik sejumlah kurva indiferensi yang disebut dengan peta indiferensi. Setiap kurva indiferensi pada peta ini menunjukkan beragam keranjang belanja yang membuat konsumen tersebut indiferen. Berikut adalah contoh gambar peta indiferen. Menurut gambar menunjukkan 3 kurva indiferensi yang menjadi bagian dari peta indiferensi atau keseluruhan peta tersebut yang mencakup kurva-kurva indiferensi yang tidak ada habisnya. Kurva indiferensi U memberikan tingkat utilitas tertinggi disusul dengan kurva U2 dan U1. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa peta indiferensi adalah sekumpulan kurva indiferensi yang menggambarkan preferensi seseorang. Keranjang belanja apapun pada kurva indiferensi U2, misalnya keranjang belanja A, lebih disukai ketimbang keranjang belanja apapun pada kurva U, misalnya keranjang belanja B, yang pada giliran lebih disukai ketimbang keranjang belanja apapun pada U, misalnya D. Yang terakhir adalah bentuk kurva indiferensi. Perlu diingat kembali bahwa seluruh kurva indiferensi kemiringannya menurun. Dalam contoh makanan dan pakaian sebelumnya, ketika jumlah makanan meningkat di sepanjang kurva indiferensi, jumlah pakaian menurun. Sehingga, kenyataan bahwa kurva indiferensi berkemiringan menurun didasarkan pada asumsi bahwa lebih banyak barang lebih baik ketimbang sedikit. Jika suatu kurva indiferensi berkemiringan menaik, konsumen akan merasa indiferen antara kedua keranjang belanja tersebut, meskipun salah satu keranjang belanja memiliki makanan dan pakaian yang lebih banyak. Bentuk kurva indiferensi menunjukkan bagaimana seorang konsumen bersedia menyubstitusikan satu barang untuk barang lainnya. Misalnya adalah pada contoh gambar kurva indiferensi tersebut. Pada gambar tersebut menggambarkan bahwa besaran kemiringan suatu kurva indiferensi mengukur tingkat substitusi marginal konsumen atau MRS antara dua barang. Pada gambar ini, MRS antara pakaian di C dan pakaian di F berada dari 6 antara A dan B, keempat antara B dan D, kedua antara D dan E, dan kesatu antara E dan G. Ketika MRS berkurang di sepanjang kurva indiferensi, maka kurvanya berbentuk cembung. Jadi, makin banyak pakaian dan makin sedikit makanan yang dikonsumsi seseorang, makin banyak pakaian yang akan diserahkan untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Demikian pula, makin banyak makanan yang dimiliki seseorang, maka makin sedikit pakaian yang bersedia diserahkan untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3